小心！他不能死在这儿，青莲异火。诸位来到古南都竞技场，这一次就会直接出现。 Halo guys, selamat datang kembali di channel Alu Cerita Film. Untuk episode kali ini, Mimin akan menceritakan film Donghua yang berjudul Martial Master untuk part yang ke-30. Bagi kalian yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, tidak berlama-lama lagi, Mimin akan masuk ke dalam Alur Cerita Martial Master. Di video kemarin, Qin Chen menolak perkataan dari Tuan Muda Dixin untuk menjadi bawahannya. Seketika itu, Nona Xian juga berkata kalau yang dikatakan Qin Chen benar. Ia ingin menyerah ke Tuan Muda Dixin atas dasar apa? Di saat bersamaan, praktisi budak hitam itu juga berkata kalau Qin Chen benar-benar merasa benar sendiri. Bahkan Qin Chen berani melawannya, takutnya Qin Chen juga berani melawan Tuan Muda Dixin. Lalu Wuyo mengatakan kepada Nona Xian kalau ia sangat lancang dan kasar di hadapan Tuan Muda Dixin. Mereka juga mengatakan kalau pelanggar harus dihukum. Dan ia meminta Qin Chen untuk berlutut dan memohon ampunan pada Tuan Muda Dixin. Tuan Muda Dixin pun hanya tertawa dan ia langsung menyerang ke arah Wuyo dan temannya. Mereka pun tewas seketika dengan satu serangan saja. Tuan Muda Dixin mengatakan kalau ia tidak membunuhnya, bagaimana ia bisa mengembalikan reputasi kekaisarannya. Dan jika Aula Tin Man dan sekte pedang roh tidak yakin mereka bisa menjadi Tuan Muda Dixin di kota Dixin. Ia juga berkata kepada Qin Chen dan Nona Xian untuk menyerah diri kepadanya. Dan ia bisa mengabaikan kejadian saat ini. Kalau tidak, Tuan Muda Dixin akan membunuh Qin Chen dan Nona Xian untuk reputasi dinasti Wei-nya. Seketika Qin Chen pun angkat bicara. Sebuah dinasti yang suka menggertak dan takut akan kesulitan masih bisa berbicara reputasi. Qin Chen juga berkata kalau ia tidak takut kepada Tuan Muda Dixin. Jika bukan karena ada orang kuat di belakangnya, dalam 1 jam Tuan Muda Dixin lah yang akan menjadi pecundang. Masih berbicara soal reputasi, bukankah itu hal yang sangat konyol? 小心！ 跳梁小丑。 Seketika itu, Lin Wusang tertawa dan berkata kepada Tuan Muda Dixin, kalau Tuan Muda Dixin sekarang jangan begitu sombong. Lalu Tiandu juga berkata kepada Tuan Muda Dixin, kalau orang-orang dari 5 kerajaan ini berani menertawakan dirinya, kenapa ia diam saja menertawakan kekonyolan orang lain? Sekte Liuxian bahkan tidak tertahankan lagi. Lalu Qin Chen menjelaskan bahwa Li Kunyun yang tinggal di sekte Liuxian, ia juga ingin memiliki Nona Xianxu. Li Kunyun selalu menguntitnya, bahkan mengancam Qin Chen. Namun, di saat Nona Xianxu sedang dipaksa oleh Tuan Muda Dixin, Li Kunyun hanya bisa bersembunyi dan terdiam saja. Qin Chen pun mengatakan kalau Li Kunyun hanyalah anjing penurut dan seorang yang munafik. Seketika itu, Li Kunyun menjelaskan kepada seniornya yaitu Tiandu, kalau masalahnya bukan seperti yang Qin Chen katakan. Ia berkata kalau Qin Chen hanya memfitnah dirinya. Qin Chen juga menjelaskan kalau ia benar-benar pernah melihat orang yang kurang ajar seperti Li Kunyun. Ia juga mengatakan kalau senior wanita juga ada di saat Li Kunyun merayu Nona Xianxu. Mungkinkah Li Kunyun masih mengikutinya? Di saat itu juga Li Kunyun sangat marah kepada Qin Chen. Ia pun langsung menyerang ke arah Qin Chen. Namun Tuan Muda Dixin menangkis serangan Li Kunyun dan membuat Li Kunyun terpental dan terluka. Tuan Muda Dixin pun berkata ternyata ada hal seperti itu, sungguh luar biasa. Dan ia tahu kalau master dari sekte Liuxian ternyata adalah Hua Tiandu. Ia pun menertawakan mereka. Lalu Hua Tiandu mengatakan kepada Li Kunyun apa yang sebenarnya terjadi. Li Kunyun pun menjawab kepada seniornya kalau ini hanya semua salah paham. Seketika ayah Li Kunyun yaitu Tetua Li membelanya. Kalau Qin Chen hanya berbicara omong kosong. Dan mana mungkin Li Kunyun melakukan hal seperti itu. Hu Tiandu pun mengatakan kalau Li Kunyun masih di ranah mistik setengah langkah, tapi punya waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Ia meminta Tetua Li untuk tidak memanjakan putranya. Dan jangan sampai Li Kunyun mempermalukan sekte Liuxiannya. Tetua Li pun hanya tertunduk malu kepadanya. Lalu Hu Tiandu sangat marah kepada Qin Chen dan akan membunuhnya. Namun, Qin Chen mengatakan kepadanya,
Selama Hu Tiandu berani membunuhnya, tentu beberapa orang akan mengambil inisiatif. Raja Lingwu pun tahu kalau Qin Chen bukanlah orang yang gegabah dan sembrono. Ia memprovokasi Tuan Muda Dixin dan He Tiandu. Mungkinkah ibunya Qin Chen ikut bersamanya? Dan Lord Qin Chen mempunyai kesempatan dalam kesempitan. Ia langsung memanggil praktisi misterius itu dengan sebutan Heinu atau budak hitam untuk melindungi dirinya. Seketika budak hitam pun kebingungan karena ia mengikuti Qin Chen dengan sembunyi-sembunyi. Namun Qin Chen tetap tahu kalau ia mengikutinya. Lalu budak hitam itu berusaha untuk menenangkan diri. Dan budak hitam itu pun hanya bisa menunggu dan tidak bisa membunuh Qin Chen di sana. Karena ia masih membutuhkan api teratai hijau milik Qin Chen. Dan tidak boleh terekspos oleh orang lain. Di saat bersamaan, Hu Tiandu mencoba melihat dan mendeteksi basis kultivasi budak hitam tersebut. Tapi ia tidak bisa melakukan sama sekali. Tetua Li juga mengatakan kalau Qin Chen tidak sendiri. Di belakangnya ada praktisi kuat di dalam 5 kerajaannya. Hu Tiandu juga heran karena seorang martial ancestor di 5 kerajaan itu sangat langka. Tuan Muda Dixin pun berkata kepada Hu Tiandu kalau Hu Tiandu sebelumnya begitu arogan, namun di saat ada orang kuat di belakang Qin Chen, ia langsung terdiam dan hanya bisa berdiri saja. Hu Tiandu tahu kalau Qin Chen mempunyai pelindung yang begitu kuat, yaitu budak hitam. Ditambah ada Tuan Muda Dixin dan Liu Xiang bersama, dan ia hanya bisa membiarkan Qin Chen pergi untuk saat ini. Ia pun berkata kepada Tuan Muda Dixin kalau Qin Chen telah menghina Tuan Muda yang begitu bermartabat. Kenapa Tuan Muda tidak meminta pertanggungjawaban kepadanya? Tuan Muda Dixin menjawab dengan santainya kalau Hu Tiandu tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Ia menjelaskan kalau Qin Chen tidak mematuhinya karena martabat 5 kerajaan. Dan Tuan Muda sangat mengagumi ketangguhannya. Sedangkan Hu Tiandu hanya bisa terus mengoceh. Dan sekarang kenapa tidak berani? Ia juga mengatakan kalau sekte Liu Xian, Hu Tiandu suka menindas orang dan takut akan kesulitan. Hu Tiandu juga menjawab tunggu saat masuk ibu kota selatan kuno. Saat itu mereka semua tahu siapa yang menindas dan takut kesulitan. Beberapa waktu kemudian ibu kota selatan kuno pun terbuka. Para peserta juga tahu dikatakan bahwa hanya 10 tempat teratas di atas ring yang akan diakui oleh kehendak ibu kota selatan kuno dan mendapatkan warisan. Seketika itu ada salah satu murid dari dinasti Wei yang langsung masuk ke dalam ibu kota selatan kuno dengan melewati cahaya 7 warna. Namun di saat itu juga ia langsung mati dan menghilang begitu saja. Mereka pun semua terkejut. Dan ternyata ia terlalu buru-buru dan ceroboh. Ingin cepat masuk sebelum ibu kota selatan kuno terbuka sepenuhnya. Jadi semua itu ada aturannya. Bagi yang melanggar pasti akan mati. Tak selang berapa lama ibu kota selatan kuno telah dibuka sepenuhnya. Para praktisi dan para murid pun langsung memasuki ke dalam ibu kota selatan kuno tersebut. Tuan Muda Dixin tahu ternyata dari 5 kerajaan ada seorang jenius tersembunyi. Di sisi lain, Tuan Lu Zhen mengatakan kalau ada kawanan semut dari 5 kerajaan. Jelas-jelas hanya bisa menerobos cahaya 7 warna dengan kekuatan sejati, tapi ia tidak berpikir itu bisa terbuka sendiri. Namun seketika murid dari dinasti Wei mati dan menghilang karena tidak bisa melewati cahaya 7 warna. Seseorang juga mengatakan kalau orang-orang dari dinasti Wei juga hanya bisa omong kosong. Akan tetapi Tuan Lu Zhen tahu kalau ada kesepakatan antara ibu kota selatan kuno untuk tidak saling membunuh di daratan. Kalau tidak, ia pasti sudah membunuhnya. Raja Lingwu dan para muridnya pun memasuki ke dalam ibu kota selatan kuno dengan melewati cahaya 7 warna. Namun Qin Chen tidak bisa masuk ke dalam cahaya 7 warna tersebut. Dan semua itu hanya berpura-pura. Dan membuat para murid Tuan Lu Zhen langsung membuli Qin Chen. Ia mengatakan kalau standar 5 kerajaan terlalu rendah. Bahkan Qin Chen tidak bisa memecahkan penghalang. Qin Chen pun berkata ia hanya ingin mempelajari cahaya 7 warna saja. Para murid Lembat Tianwu pun hanya menertawai Qin Chen. Dan ia juga mengatakan kalau Qin Chen masih saja berpura-pura. Qin Chen pun tahu kalau kekuatan cahaya penghalang 7 warna itu begitu aneh. Ia pun langsung masuk ke dalam dan menyusul para murid yang lainnya. Dan dari dalam ibu kota selatan kuno, mereka menjelaskan, mereka semuanya hanya berpartisipasi dalam perebutan warisan. Penilaian seleksi pertama dengan pertandingan di atas arena. Dan hanya seorang pemenang di atas arena yang bisa mendapatkan kesempatan untuk lulus. Namun tiba-tiba murid dari lembah Tianwu mengatakan, ia tidak mau dengan penilaian seleksi tersebut.
Ia tidak ingin bertarung di arena, tapi ia ingin bertarung langsung dengannya. Ia pun langsung menyerang ke arah murid lainnya. Akan tetapi, reruntuhan kuno tersebut mempunyai aturan sendiri. Seketika murid lembah Tianwu itu pun tewas, tersambar petir, dan menghilang begitu saja. Tuan muda Dixin pun sangat terkejut apa yang sebenarnya terjadi. Lalu pangeran keempat menjelaskan kalau sebelum penilaian dimulai, tidak ada yang bisa melakukan secara pribadi. Jika tidak, akan dibunuh oleh kekuatan dari reruntuhan. Lalu Hu Tiandu juga bertanya kepada pangeran keempat, sebenarnya apa penilaian seleksi itu? Pangeran keempat pun menjelaskan kalau penilaian seleksi berbeda setiap saat. Seperti tentang kecepatan energi sejati, kekuatan, pemahaman, dan aspek penilaian lainnya. Di saat itu juga, juri dari arena bela diri ibu kota selatan kuno pun datang. Ia menyebut semua peserta yang akan ikut berpartisipasi dalam arena pertarungan ibu kota selatan kuno. Kompetisi dibagi menjadi 3 penilaian seleksi. Penilaian pertama adalah kebenaran seni bela diri. Juri akan memilih kelompok pertama dari 100 kontestan untuk melakukan penilaian secara bergantian. Seseorang yang lulus penilaian seleksi putaran pertama akan maju ke penilaian selanjutnya. Seketika semua orang pun sangat terkejut karena kemunculan penilaian kebenaran seni bela diri. Dan rumor mengenai kebenaran seni bela diri dapat membuat praktisi bela diri memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela diri. Seseorang juga mengerti tentang sosok hitam yang pernah muncul dalam kejuaraan sebelumnya. Dan ia akan muncul ketika memasuki ibu kota selatan kuno untuk menerima warisan. Namun, kenapa sekarang ia sudah muncul dari awal di sana? Dan bagaimana keseruannya Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya. Terima kasih. Dan ini ada sedikit cuplikan untuk minggu depan ya guys.